Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah amma ba'd. Terkadang sebagian orang ragu untuk menikah dikarenakan khawatir akan rezeki, atau bahkan terkadang ada sebagian orang yang dia ragu untuk punya anak juga dengan alasan yang sama, khawatir dengan bagaimana nanti memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menggaransikan di surat An-Nur ayat 32, Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka ketika itu miskin, maka kalau mereka menikah Allah akan mencukupkannya dengan keutamaannya. Bahkan masalah rezeki di surah Al-An'am ayat 151 Allah memberikan garansi nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan kamilah yang akan berikan rezeki kepada engkau dan kepada anakmu. Para ustaz-ustazan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari dua ayat inilah mudah-mudahan kami bisa menginspirasi bagi ustaz-ustazah semuanya terkait dengan bagaimana Allah membuktikan rezekinya bagi siapa yang ingin menikah untuk menjaga kehormatannya, dan bagi siapa yang mereka ingin menikah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana menikah dalam usia yang cukup muda. Usia ketika itu masih 20 tahun 6 bulan. Memang tercukup bisa dibilang nekat. Nikah tanpa memiliki biaya, bahkan belum bekerja status sebagai mahasiswa ketika itu. Tapi dengan niatan untuk menjaga kehormatan, untuk menyempurnakan separuh agama, maka memberanikan diri ketika itu untuk menikah dengan keyakinan bahwasanya Allah akan menjamin rezeki hambanya. Karena dalam satu hadis Rasulullah mengatakan salasatun haqqu 'ala Allahi 'aunihim, 3 golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan an-nakihu yuridul afaf, orang yang menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatannya. Maka kemudian dengan usia yang cukup muda, ana beranikan menikah, dan qadarullah pada tanggal 20 April tahun 2006 ketika itu masih semester 6 kuliah di Al-Azhar, memberanikan diri untuk menikah. Maka tidak lama setelah itu Allah langsung menguji dengan adanya peraturan ketika itu, dilarangnya atau tidak bolehnya suami istri mendapatkan minhah dari Al-Azhar. Memang ketika itu saya, anak dan istri minhah dari Al-Azhar. Maka ketika itulah yang menjadi modal awal untuk kebutuhan dalam pernikahan. Maka kemudian dikarenakan dua-duanya atas minhah Azhar, maka salah seorang harus putus. Sebagian kawan ikhwah ketika itu ada yang mengatakan udah nggak usah terlalu jujur, nggak ketahuan juga kok gitu. Kemudian ketika itu Ana memutuskan untuk berani jujur ketika itu, dan akhirnya Ana memilih untuk kemudian diputus minhah, istri tetap dengan minhahnya karena itu adalah hak dia. Tapi kemudian qadarullah, Allah menunjukkan keajaibannya. Setelah putus minhah, kemudian naiklah ke tingkat 4, dan ketika itu Ana mendapatkan nilai jayyid. Ketika itu nilai jayyid termasuk hal yang cukup sulit. Maka setelah itu mencoba peruntungan datang ke rumah zakat. Ada nama rumah zakat Kuwait, Baituz Zakah Al-Kuwaitiyah. Di situ memang beasiswa khusus buat orang-orang yang nilainya minimal jayyid. Maka anak ketika itu datang mengajukan beasiswa, dan alhamdulillah ketika itu ditolak dengan alasan sudah tingkat 4, sudah tingkat akhir, kami tidak menerima lagi orang yang melamar atau mendaftarkan diri mendapatkan beasiswa ketika sudah tingkat akhir. Maka ketika itu anak pulang dengan cukup kecewa dan yakin bahwasanya Allah akan memberikan gantinya. Allah akan memberikan jalan tersendiri bagi hamba-hambanya yang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tidak lama setelah itu tiba-tiba ditelepon. Kemudian dikatakan, antum silahkan datang ke sini dan coba ajukan berkas antum, maka insya Allah diterima. Qadarullah, alhamdulillah, yang tadinya mereka mengatakan tidak menerima yang tingkat 4, akhirnya kemudian Allah takdirkan ana mendapatkan minhah dari Baituz Zakah.
Padahal ketika minha azhar besarannya hanya 160 pon. Ketika kemudian diputus minha azhar, Allah ganti dengan minha dari rumah zakat Kuwait dengan jumlah yang hampir 2 kali lipat, yaitu sekitar 270 pon, nambah 110 pon. Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang menikah karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah bantu. Bahkan kemudian dapat lagi beasiswa dari lembaga yang lain. Hussein Siddiqi namanya, dia ngasih beasiswa kurang lebih hampir 200 pon. Maka itulah yang anak pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama pernikahan, di awal-awal pernikahan. Tidak lama kemudian setelah itu istri mengandung dan kemudian lahirlah anak pada bulan Februari, tanggal 23 Februari anak yang pertama. Maka dengan lahirnya anak otomatis kebutuhan juga bertambah. Dan lagi-lagi Allah menunjukkan janjinya bagaimana ketika seorang memiliki anak, maka sebenarnya anak itu datang dengan buah rezekinya sendiri. Ketika tahun 2007 anak tamat dari Al-Azhar, ya, walaupun ketika itu setelah selesai ujian akhir, tapi natijah ketika itu belum keluar. Nah, maka ketika itu kemudian ada jatah temus tenaga musiman haji. Ini menjadi rebutan bagi mahasiswa karena hanya 100 orang seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo dipilih ketika itu. Maka ketika itu Anang beranikan diri untuk ikut juga. Kebetulan di keluarga Andriau itu jatahnya 3, yang ikut ketika itu 10 orang. Ya, cukup berspekulasi sebenarnya, karena syaratnya harus sudah selesai S1. Dan anak ketika itu baru selesai ujian, nilai belum keluar. Bisa naik, bisa lulus, bisa tidak. Tapi bismillah, coba yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, coba ikut juga ketika itu undian temus itu. Ketika itu sengaja tidak memberitahukan ke istri, merahasiakan, takut dia terlalu berharap. Anak pergi ketika itu, dan cara undian cukup unik ketika itu. Nama yang tercabut maka dia gugur. Dari 10 orang oleh dicabut 1, keluarlah nama si fulan, si fulan. Ketika itu hati semakin dak-diduk karena semakin sedikit jumlahnya, dan alhamdulillah nama anak gak tercabut terus. Sampai tinggal 4 ketika itu. Nah, inilah yang paling menegangkan sekali, karena peluangnya sangat besar untuk dapat, dan kalau tidak dapat ya tentu sangat sedih sekali. Maka ketika dicabut ketika itu, qadarullah, tercabutlah nama seorang ustadz yang lain. Dan alhamdulillah ketika itu Allah takdirkan anak berangkat untuk haji, dan kemudian itu menjadi rezeki dari anak ketika itu, yang mana gajinya ketika itu kurang lebih sekitar 40 juta. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ketika orang punya anak maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya sendiri. Kemudian pada tahun 2009 lahir anak yang kedua, 3 Februari 2009. Lalu kemudian tentu kebutuhan semakin bertambah. Maka lagi-lagi Allah menunjukkan janji bahwasannya anak membawa rezekinya. 2009 anak mencoba ketika itu untuk mengajukan beasiswa untuk S2 kepada Gubernur Riau, yang ketika itu saingannya adalah seluruh dunia, masih orang-orang Riau yang kuliah di seluruh dunia, dan tentu sangat bersaing sekali. Tapi ketika itu yakin mudah-mudahan kalau memang ada rezeki anak di sana maka akan dapat. Qadarullah ketika itu mahasiswa Riau, mahasiswa Azhar yang berasal dari Riau ketika itu hanya 3 orang dapat, dan anak salah satunya dapat dengan besaran 30 juta, diberikan langsung tanpa ada potongan sama sekali. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ketika seorang menikah untuk menjaga kehormatannya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah rezeki anak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena anak membuat rezekinya sendiri. Maka bagi yang belum menikah, jangan pernah takut untuk menikah dengan alasan khawatir dengan rezeki, dan bagi yang sudah menikah, jangan takut untuk punya anak, karena yakinlah bahwasanya anak itu membawa rezekinya sendiri. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.